Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hadijah Mulyana. Sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari risiko kredit dan profil risiko kredit. Menurut bahasa, risiko dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan, kerugian, ataupun akibat. Nah, dengan kata lain, risiko dapat dinyatakan sebagai sesuatu adanya kemungkinan terjadinya akibat buruk atau akibat yang dapat merugikan. Risiko kredit sendiri merupakan risiko kerugian yang dialami oleh bank. Risiko kredit merupakan suatu risiko yang diakibatkan karena debitur yang gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit merupakan risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan permodalan suatu bank. Sebenarnya, risiko kerugian ini dapat terjadi atau dialami oleh berbagai pihak selain bank. Nah, salah satunya yaitu para investor yang menempatkan dananya pada suatu investasi tertentu, baik itu berupa tabungan, reksadana, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu profil risiko kredit. Profil risiko kredit merupakan sebuah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah. Risiko inheren merupakan risiko yang telah terlekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik itu yang dapat diklasifikasikan maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Nah, risiko inheren akan semakin tinggi apabila pertumbuhan kredit pada bank dinilai tinggi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko inheren antara lain pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan rata-rata industri, adanya pengembangan pemasaran kredit pada daerah baru, memasarkan produk baru dan memasarkan produk lama dengan fitur baru di bidang perkreditan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina. Saya ingin memaparkan materi tentang batas maksimum penyaluran dana. Batas maksimum penyaluran dana merupakan sebuah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal bank pembiayaan rakyat syariah yang mencakup pembiayaan dan penerapan dana di bank lain. Pada saat melakukan penyaluran dana, bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat penyaluran dana tersebut. Dalam penerapan batas penyaluran dana, bank harus melakukan berdasarkan analisis dampak penyaluran dana terhadap struktur, neraca, dan profil risiko bank, yaitu dengan mempertimbangkan besaran, jenis dan jangka waktu penyaluran dana terhadap kebijakan dan strategi diverifikasi portofolio bank secara menyeluruh. Adapun penyebab pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang struktur atau kualitas dalamnya sedang berada dalam keadaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan macet maksudnya apabila di dalam terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan juga dokumentasi perjanjian piutang tidak ada. Adapun penyebab dari pembiayaan bermasalah atau macet ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penerapan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berada di luar perusahaan, misalnya seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan atau perkembangan teknologi, dan berbagai faktor lainnya. Adapun penerapan manajemen risiko kredit. Dalam penerapan manajemen risiko kredit terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Dalam hal ini, Dewan Direksi dan Komisaris sangat bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penyediaan dana. Yang kedua itu kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Yang ketiga itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengenalan risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Dalam hal ini, pihak bank mengendalikan atau meminimalisir adanya risiko kredit yang terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.